Teman-teman daring diskusi malam hari ini dengan tema menulis buku bertema adat. Ini adalah topik yang menarik saya kira, ya, karena gagasan-gagasan yang berangkat dari adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat tidak hanya di Minangkabau, Sumatera Barat, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia itu menarik untuk dijadikan sebuah buku. Namun pada hari ini kita fokus menulis buku bertema adat. Maka kelas menulis daring, teman-teman buku-buku yang secara konsisten menulis buku-buku adat. Banyak sekali sudah ditulis oleh Kanda Yulfian Azrial. Nanti beliau akan menyampaikan kepada kita buku-buku apa saja. Namun sebelum itu saya ingin kenalkan sumber kita, ya, Kanda Yulfian Azrial, dipanggil disapa Mayum, adalah penulis buku-buku adat dan budaya, khususnya buku-buku adat dan budaya Minangkabau. Beliau juga Kepala Balai Kajian Konsultasi dan Pemberdayaan BKKP Nagari Adat Alam Minangkabau dan Direktur Mahakarya Pusaka Indonesia. Nah, judul-judul buku beliau banyak, ya. Nanti saya bagikan juga di dinding kelas, di kelas WhatsApp biodata narasumber. Udah Yulfian Azrial, kelas kita ini hampir 2 tahun. Dan pesertanya adalah pelajar, mahasiswa, guru, dan kalangan umum lainnya, dan semuanya punya semangat yang sama untuk belajar menulis, termasuk saya. Nah, nanti udah silakan menyampaikan materi secara santai saja sambil ngopi, tentu saja terkait dengan topik kita menulis buku bertema adat, dan yang paling diharapkan adalah udah berbagi pengalaman, proses kreatif dan hal-hal lain yang bisa memantik semangat kami di kelas tulis daring. Baik teman-teman, waktu dan layar kita berikan kepada instruktur tamu kita, Kanda Yulfian Azrial, untuk mengupas tuntas topik kita pada malam hari ini. Kepada Mayum, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para peserta seminar daring kita pada kesempatan ini. Yang pertama sekali tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bisa bertemu di Zoom meeting ini, berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kepenulisan. Dan seperti yang disampaikan oleh Subhan tadi, di malam hari ini kita akan masuk ke kepenulisan tentang adat, ya, tentang kebudayaan, ya, khususnya penulisan buku-buku tentang adat kita. Subhan dan para peserta lainnya, bahwa kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang lagi, sering kita lupa bahwa negara ini sesungguhnya dibangun di atas fondasi kebudayaan. Dan secara simpelnya, secara gamblangnya, inilah, ya, yang dirumuskan oleh para pendiri Republik kita ini, yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Ini merupakan kristalisasi daripada budaya bangsa kita di Nusantara ini. Sehingga dalam menjalankan peran kita sebagai warga negara, sebagai warga Republik ini, tentu baru akan bisa lebih efektif kalau kita menyadari atau melandasi apapun yang kita lakukan di dalam berkehidupan ini, dalam seluruh aspeknya itu, bila itu diletakkan di atas fondasi kebudayaan.
Maka dalam perjalanan kepenulisan yang saya lakukan, kebetulan memang barangkali sama juga dengan teman-teman yang lain, bahwa kita menulis itu biasanya adalah buah dari kebiasaan kita membaca. Baik membaca literasi-literasi yang tersurat, yang ada tulisannya, ataupun ya apalagi kita memisahkan diri pula membaca hal-hal yang tersirat. Nah, kalau di dalam ajaran Islam itu kan ada ayat-ayat kauliyah, ada kauniyahnya, gitu. Sehingga semua inilah yang menjadi literasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam memandu sikap untuk berkehidupan. Karena perlu kita ingat, ya, perlu kita segarkan alam pikiran kita, bahwa pada prinsipnya kehadiran kita di atas bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dirumuskan oleh nenek moyang kita. Nah, kalau kita di Minangkabau itu sebagai apa yang dikenal sebagai adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Jadi esensinya bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai khalifah bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi kelompok masyarakat, dan kemudian juga baru kita menjadi khalifah di alam semesta ini. Nah, sehingga inilah pada akhirnya dalam perjalanan kepenulisan saya yang menarik, yang juga menarik sikap yang tegas, bahwa akhirnya kita kembali ke jalur yang telah diberikan panduannya, bagaimana kita bisa berkehidupan di atas bumi ini secara seharusnya, sesuai dengan panduan-panduan yang telah diberikan. Kalaulah tidak, sebenarnya, kalaulah tidak adat Minangkabau itu adat yang bersendikan sarak, sarak bersandikan kitabullah, barangkali saya juga nggak terlalu tertarik benar ya dengan kajian-kajian adat Minangkabau ini. Nah, kenapa demikian? Karena memang ketika kita melakukan sesuatu, kita tentu harus punya sikap yang tegas, tujuan yang jelas. Maka di dalam hal ini, apapun yang kita lakukan, tentu tidak mungkin ya kita mengungkung diri kita atau menempatkan diri kita sebagai makhluk yang bukan manusia, gitu kan? Maksud saya itu misalnya seperti kuda misalnya yang diberikan kacamata, gitu kan? Nah, kita sekarang kan kita sedang digiring, bagaimana kita diberikan kacamata kuda hanya untuk bekerja di satu sisi saja. Begitu juga dalam menulis. Nah, kita digiring untuk hanya bekerja kreatif itu di satu bidang saja, jadi penyair, jadi cerpenis, jadi novelis, begitu kan, jadi pelukis. Padahal sebenarnya itu kan medium-medium untuk kita berekspresi, medium-medium bagi kita untuk menyampaikan nilai-nilai yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi kita berkehidupan. Nah, sehingga sebenarnya inilah yang harus kita pegang. Kemudian medium-medium yang ada itu harus kita posisikan sesuai dengan istilahnya, itu media kan. Itu hanya alat bagi kita untuk untuk sampai ke tujuan kita berkehidupan itu. Nah, jadi ketika akhirnya saya sampai ke memilih untuk fokus ke lebih banyak ke menulis tentang adat
Minangkabau, karena saya melihat ya, ketika kita semakin banyak melihat literasi asing misalnya, ketika semakin banyak kita melihat literasi, kita tentu mengkomparasikannya dengan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita juga. Ternyata saya dalam kajian-kajian, dalam penelitian yang saya lakukan, menemukan sesuatu hal yang saya anggap benar-benar sudah final ya, sudah final, sehingga ini bisa kalau kita komparasikan melebihi daripada apa yang pernah dirumuskan oleh manusia-manusia di belahan dunia lain. Sehingga mudah-mudahan ini juga sebagaimana orang Minangkabau menyikapi bahwa unsur mikrokosmos itu tidak lepas daripada unsur makrokosmosnya, dan inilah yang dikenal sebagai alam Minangkabau itu. Karena alam Minangkabau itu konotasinya tidak hanya menunjukkan tempat bermukimnya orang Minangkabau, tetapi juga terlebih menyangkut ke cara orang Minangkabau itu berpikir, gitu. Nah, sehingga di dalam hal ini saya coba kembali karena merasa berada di generasi yang tidak lagi memiliki media-media penyampai seperti dulu. Kalau dulu itu kan kita bisa menimbanya di surau, kan? Sedangkan kata Pak Anafis itu surau telah roboh, kan, gitu kan? Apalagi di generasi kita ini, sehingga akhirnya kita coba bangun lagi surau itu. Barangkali kalau kita tidak bisa bangun secara fisik, kita bisa lakukan dengan menuangkan di dalam buku-buku kita, dan juga barangkali kita bisa sajikan dalam bentuk-bentuk virtual. Namun sebenarnya tetap saja menulis, walaupun saya banyak menulis itu kan, barangkali dari para peserta kita daring kita kali ini itu juga pernah terhubung dengan buku-buku saya, terutama yang belajar budaya alam Minangkabau sejak tahun 95 itu kan, 1995, efektifnya sampai 2013 itu. Sehingga saya yakin generasi-generasi awal yang masih belajar BAM, di mana waktu itu pelajaran budaya alam Minangkabau masih menjadi wajib ya sebagai muatan lokal di Sumatera Barat, sehingga itu akan merasakan bagaimana ketika adanya pelajaran BAM ini, dan ketika pelajaran BAM ini sudah banyak ditinggalkan di sekolah, gitu. Kemudian Subhan dan saudara-saudara pendengar lainnya yang mengikuti Zoom meeting ini, di dalam kepenulisan ini sebenarnya tidak, kalau dalam teknik kepenulisan misalnya kita tidak jauh beda dengan menulis di bidang-bidang lainnya. Nah, tapi barangkali kita temukan juga misalnya di dalam sistem kepenulisan Minangkabau itu idiom-idiom yang barangkali bagus juga untuk kita pegang sebagai panduan. Nah, misalnya kan ada dalam ajaran adat Minangkabau itu kok mencancang balandasan jiko manitih bapa maci. Nah, gitu kan. Jadi kalau mencencang itu berlandasan, kalau meniti itu ada pegangan. Nah, lengkapnya itu kan, kok mencancang balandasan, jiko manitih bapa maci. Nak mudah kita menjabarkan, nak tampak isi di dalam kulit. Nah, begitu. Jadi ini kan dunia kita ini, dunia kita penulis. Ini yang perlu kita jabarkan. Untuk bisa menguasai sesuatu juga dipandu dalam adat Minangkabau, karu keindak sabih gawang, awai keindak sahabih raso, banyak
paham indak kalangsung lari dari muka suik dan sabananya. Nah ini bagaimana kita mendudukkan referensi-referensi, literasi-literasi yang ada. Kadang kan seperti kita di dalam kampus, kadang-kadang juga dosen pembimbing mungkin karena kesibukan atau karena apa, kadang-kadang asal ada buku sumber udah jadi itu, udah dianggap ilmiah gitu kan. Tetapi di dalam konteks kita menulis buku-buku tentang Minangkabau tidak bisa begitu. Kita bahkan tidak hanya harus mampu mendudukkan kajian-kajian ini secara literisnya, tetapi juga bagaimana kita mampu seperti yang tadi mengaruk sabih gawang tadi, mawai sabih rasu, gitu kan? Artinya betul-betul mendudukkan sesuatu itu sesuai porsinya, sehingga timbul juga kan yang seperti yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita, perumus adat alam Minangkabau itu, misalnya bahwa kalau kita sudah bisa mengaruk sabih gawang, mawai sabih rasu tadi, sehingga kita bisa mendudukkan. Bahkan satu modal yang paling utama bagi orang Minang dalam melakukan apapun kegiatan adalah masalah akal. Ya. Karena akal inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi berakal menurut pemahaman orang Minangkabau tidak hanya ini terdefinisikan secara sangat-sangat sempurna, sangat-sangat jelas, bahwa yang dimaksud berakal itu jelas-jelas ya, badali, misalnya kalau sesuai mungkin dan patut, badalil dan badalalat misalnya. Jadi artinya apa? Sesuai mungkin jo patut itu. Jadi mungkin itu adalah sejauh-jauh nalar kita bisa menelaah sesuatu objek kajian. Kemudian patut. Jadi mungkin jo patut ini adalah sebuah parameter di dalam melakukan kajian. Mungkin adalah sejauh-jauh nalar kita berkembang untuk memahami sesuatu, kemudian patut adalah badali, badalalat, artinya punya landasan yang jelas. Ada ayat-ayat firman Allah yang mengatakan, ada hadis-hadisnya, ada kajian-kajian keilmuan lainnya, sehingga ini baru kita bisa ungkap ke publik. Nah ini. Kemudian juga di dalam tantangan lain ketika kita menulis buku-buku atau literasi dalam yang menyangkut kajian adat alam Minangkabau, kita juga dituntut untuk bisa merapikan pemikiran. Nah, merapikan pemikiran ini misalnya seperti apa yang disebut rukun AK. Ini kembali lagi ke masalah AK tadi kan. Nah, kalau di dalam rukun AK itu ada, kalau kita di metode ilmiah kan kita mengenal juga ada persyaratan-persyaratan atau parameter-parameter ilmiahnya. Nah, dan sebenarnya yang rukun AK di Minangkabau ini adalah metode ilmiah plus gitu. Nah, jadi apa yang ada kita pelajari, kita biasakan di lembaga-lembaga akademik itu termasuk juga di dalam apa yang disebut oleh orang Minangkabau itu sebagai rukun AK. Nah, misalnya masalah songsong runui. Nah, songsong runui ini artinya kalau dalam bahasa kampusnya itu menginventarisir persoalan. Bagaimana kita menginventarisir persoalan. Kemudian ada balik talantang misalnya. Balik talantang itu mengidentifikasi masalah. Lalu merasuk jalan, itu adalah merekonstruksi kejadian yang terangkai di dalam masalah itu. Bagaimana kita merekonstruksikan itu. Kemudian balapuak saruang, mereposisi unsur masalah.
Kemudian mendinding di tengah koto. Artinya apa? Memberi batasan masalah. Sehingga kita tidak mengambang dalam menulis. Nah, waktu begitu juga dalam saat menyikapi masalah. Lalu balindung di tengah tarang. Nah, maksudnya mendasarkan suatu analisis pada fakta yang benar-benar objektif. Yang ketujuh itu memancung air indak putih. Artinya ketika kita mengambil suatu kesimpulan, kita menuangkan di dalam literasi yang kita tulis, maka kita harus bersikap bijak sehingga hal ini tidak merusak juga hubungan kita dengan tidak mengandung potensi untuk merusak hubungan silaturahim, baik kita dengan pembaca ataupun nanti antara pembaca dengan pembaca atau dengan kelompok masyarakatnya. Kemudian mencancang abu indak babakeh, yaitu merumuskan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita kaji tadi, sehingga segala pihak itu merasakan kemaslahatan dari apa yang kita tulis. Nah, ini kalau kita masukkan ke persoalan penulisan buku-buku adat ala Minangkabau. Jadi ini sangat menarik. Ini hanya di sini kita temukan begitu. Sehingga saya terus belajar juga, bukan juga final semua, karena tentu sukar juga kita untuk mengejar apa pengetahuan yang dimiliki oleh para leluhur kita dalam waktu kehidupan kita yang sangat terbatas. Sedangkan mereka itu telah berjenjang berabad-abad ini lewat filter-filter kehidupan yang penuh ujian dan tantangan. Nah, kita tentu juga tidak mungkin untuk bisa langsung menguasai bagaimana dinamika, bagaimana wawasan mereka tentang berkehidupan itu dalam waktu yang singkat saja. Tapi tetap kita berusaha secara bertahap melakukan. Nah, barangkali boleh dikatakan bahwa buku-buku yang saya tulis itu adalah kesimpulan-kesimpulan atau saripati dari pelajaran tahapan-tahapan pelajaran saya tentang kajian adat ala Minangkabau itu sendiri, semampu yang bisa saya lakukan. Nah, barangkali ini bisa mengawali ya, membuka wacana forum kita di malam ini. Nah, sehingga dari situlah maka bisa kita simpulkan beberapa hal yang berkembang di masyarakat banyak tentang bagaimana keberadaan kebudayaan Minangkabau, adat Minangkabau itu. Nah, kadang ada juga yang persoalkan masalah budaya lisannya orang Minangkabau misalnya. Nah, karena itu bukan budaya Minang, itu bukan budaya tulis katanya. Padahal kalau kita mau cermati saja, sudah dikatakan oleh dalam banyak literasi itu bahwa setitik bapantang lupo sabarih bapantang tingga, begitu kan? Yang punya titik dan baris itu pastilah yang tersurat. Artinya budaya Minang adalah budaya tulis juga, begitu. Barangkali untuk mengawali dialog kita malam ini, Han, kita cukupkan di situ. Barangkali nanti kita berinteraksi saja di forum ini. Gitu. Baik. Terima kasih udah Yulfian Azrial. Biasanya menarik dan beruntut ya, walaupun tanpa slide. Tadi udah Yulfian kegiatan teman-teman, jadi tidak bisa menampilkan slide. Namun apa yang beliau sampaikan menarik untuk memantik diskusi kita pada hari ini. Sebagai informasi tadi lupa saya sampaikan kepada Uda bahwa kelas kita ini terdiri dari peserta dari Sabang sampai Merauke, Uda. Dari Aceh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Insya Allah ada, bahkan Malaysia dan Jerman. Jadi nanti akan muncul banyak pertanyaan dari teman-teman dari Aceh, dari Lampung, dari Jawa dan sebagainya. Teman-teman tadi menarik bahwa negara Indonesia, negara kita ini dibangun di atas fondasi kebudayaan. Jadi kebudayaan nasional itu fondasi kekuatannya ada pada kebudayaan daerah. Ya. Yang tadi tentang kebudayaan Minangkabau. Dan bagian juga landasannya pada kebudayaan. Nah,
Saya akan mengundang teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, kepada instruktur tamu kita. Ya, silakan mengajukan pertanyaan apa saja, bisa di kolom komentar atau mengaktifkan videonya. Namun untuk pertanyaan pertama sudah muncul dari Kak Mai Herlina. Ini untuk memancing awal saja ya, untuk pada pertanyaan yang saya kira cukup menarik ini. Sudah Yung? Ya, silakan ya. Tadi dikatakan bahwa budaya alam Minangkabau ditinggalkan, tetapi tidak ditinggalkan, namun dihilangkan dalam tanda petik. Dihilangkan, kami sebagai guru mendapatkan referensi buku dan kurikulumnya kurang bisa dipahami. Mohon pencerahannya. Udah. Jadi pertanyaannya konon kabarnya bukan ditinggalkan, tapi memang dihilangkan. Nah, ini dihilangkan. Bukan ditinggalkan, tapi dihilangkan ya. Nah, dan nanti dari teman-teman daerah lain, apakah kondisinya terjadi demikian juga ya di lembaga pendidikan, atau ada pengalihan-pengalihan tertentu yang dipersilakan oleh teman-teman. Dipersilakan udah Yulfian untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Mai Herlina di Bukit Tinggi. Terima kasih nih Bu Mai Herlina tentang pertanyaannya yang sama-sama kita dengar tadi, bahwa pelajaran BAM budaya alam Minangkabau itu bukan ditinggalkan tapi dihilangkan. Barangkali kita memang ya juga tidak perlu berbasa-basi lagi ya tentang kondisi yang nyata di tengah kita ini. Kita semua barangkali juga punya perasaan yang tidak jauh berbeda. Nah, tetapi dalam persoalan pelajaran budaya alam Minangkabau, kita sebenarnya menurut saya tidak bisa juga ya untuk menyalahkan satu-satu pihak gitu kan. Misalnya dari pihak pemerintah pusat yang mengeluarkan aturan, karena kita lihat terakhir itu pelajaran BAM itu mulai ditinggalkan, karena sebelum ditinggalkan itu tadi sejalan dengan kebijakan adanya sertifikasi guru-guru. Sehingga guru-guru yang mengajar BAM ini yang mereka lakukan itu tidak mendapat tempat dan tidak diakui untuk dihitung sebagai kredit poinnya, gitu kan? Sehingga kalau kita lihat guru-guru yang mengajarkan BAM itu akhirnya kembali ke pelajaran awal yang beliau-beliau itu pegang. Karena ini yang sebenarnya persoalan lagi. Karena waktu tahun 1994 itu kurikulum telah dibuat. Kemudian alhamdulillah kita tahun 95 sudah efektif itu kan pelajaran BAM-nya. Namun yang terjadi waktu itu adalah kita masih ingat sekali bahwa ini tidak diiringi oleh kebijakan bagaimana menyiapkan guru BAM itu sendiri. Sehingga jadilah waktu itu yang mengajarkan BAM adalah mereka-mereka yang memang berminat tentang masalah adat, atau kebetulan dia penyandang jabatan adat yang menjadi guru, sehingga inilah yang diandalkan menjadi guru BAM. Bahkan ironisnya malah guru-guru yang tidak mendapat jam pelajaran, ini diperbantukan untuk mengajar BAM, sehingga ini pun menimbulkan persoalan yang lain lagi, begitu. Tapi sebenarnya kalau kita cermati, kalau kita mau melihat peluang-peluang yang ada di tengah kurikulum pendidikan kita, itu bahkan di daerah lain saya melihat, mungkin itu bisa jadi contoh juga bagi kita.
itu mereka ya kalau kita lihat yang kita dulu. Nah, kalau saya misalnya waktu dari SD itu ada pelajaran bahasa daerah dan di rapor kita itu kosong. Entah dianggap kurang penting, entah karena apa gitu kan. Sementara atau mungkin karena memang dianggap bahasa kita udah enggak terlalu jauh beda lah dengan bahasa Indonesia begitu kan. Nah, bahkan dalam fenomena lama itu kan dikatakan ini bahasa Indonesia itu kan hanya bahasa Melayu pasaran. Kan? Nah, jadi artinya bagi orang Minang ini dianggap tidak terlalu penting lah begitu kan. Nah, tapi nyatanya ini barangkali adalah kerugian bagi kita karena tidak segampang itu untuk menjudge sesuatu, apalagi yang menyangkut materi-materi yang ada dalam kurikulum. Nah, seperti bahasa daerah. Nah, sebenarnya ini kan bahasa. Kita lanjutkan ke kondisi kekinian. Itu kan masih ada. Bahkan di pusat itu masih ada pelajaran bahasa daerah. Di daerah lain pun itu masih belajar memanfaatkan bahasa daerah ini. Kan bisa saja misalnya kalau ada kebijakan ini di daerah kita, bagaimana pelajar di muatan-muatan BAM tadi dimasukkan jadi materi di pelajaran bahasa daerah. Nah, begitu kan bisa diangsur walaupun tidak semuanya, sambil kita terus juga berjuang agar pelajaran BAM ini kembali bisa diajarkan seperti yang pernah kita lakukan. Nah, dan juga yang tak kalah pentingnya itu kebijakan. Sebenarnya ini kan kalau daerah tinggal penyelenggara daerah, gubernur dan DPRD berkomunikasi dengan UNP misalnya kan, nah, untuk menyiapkan guru. Kan itu enggak terlalu rumit-rumit lah saya kira. Bahkan lewat teman-teman kita di Universitas Andalas itu kita coba mengkomunikasikan itu waktu kita ada seminar di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dulu, kita menyarankan ini dimanfaatkan. Nah, artinya kemudian itu di Kota Periaman itu telah mulai itu, alhamdulillah kan. Nah, ini terobosan dari kepala daerahnya punya kemauan. Artinya apa? Kalau daerah punya kemauan ini bisa sebenarnya, bisa kita lakukan. Jadi tidak juga ini kalau tadi dihilangkan, nah itu tergantung kita juga lagi kan. Nah, karena bagaimanapun ini kita kan masih bisa terhubung karena gubernur kan kita juga, di legislatif kita juga, di perguruan tinggi kita juga. Ini kan harus bisa dikomunikasikan. Hanya saja yang persoalannya sekarang kan komunikasi kita itu yang tampaknya terkendala, sehingga kita terkurung di kegiatan kita masing-masing saja. Jadi barangkali ini untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Bu Mai Herlina tadi, bahwa sebagai guru misalnya, nah, jadi sebenarnya BAM budaya alam Minangkabau kalau kita pahami itu kan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Bahkan boleh kita katakan inilah ilmu berkehidupan. Nah, itu. Sehingga bisa saja seperti juga bagaimana kita bisa mengajarkan hal ini di seluruh mata pelajaran malah. Kalau kita penguasaan kita. Sayangnya sekarang kan memang benar ya, kita tidak banyak lagi yang menguasai tentang materi-materi adat alam Minangkabau ini. Karena seperti saya sampaikan tadi, wadah-wadah yang dulunya bisa menjadi wadah literasi seperti rumah gadang, seperti surau, seperti pelanta, itu tidak efektif lagi. Nah, surau juga sekarang masih ada surau, tapi cuma mengambil porsi musalahnya, gitu kan. Padahal surau ini benar-benar sebuah kawah cendera di muka dahulunya bagi generasi-generasi muda Minangkabau untuk menyiapkan diri menuju alam dewasanya. Nah, begitu. Barangkali demikian, Han. Baik, terima kasih udah Yulfian. Luar biasa ya. Jadi perlu regulasi dan koordinasi di tingkat lokal juga, eksekutif juga berkoordinasi dengan legislatif untuk melakukan menuangkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada kebudayaan, termasuk BAM dalamnya. Baik, terima kasih udah dan Kak Mai Herlina dari Bukit Tinggi sebelum ke Aceh,
kita ke Payakumbuh dulu, ada Kak Delvia Andrini. Dipersilakan Kak Delvia mengaktifkan mikrofon dan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yung, Pak Subhan, Bang Rozi, dan sahabat semua. Pak Yung, dulu waktu ngajar di SD, saya juga pernah mengajarkan budaya adat Minangkabau ini kepada siswa saya, dan itu mengacu kepada buku BAM karangan Pak Yung gitu. Nah, materi pertama yang saya ingat itu kita mengajarkan tentang katunan ampe. Nah, jadi anak-anak belajar bagaimana seharusnya bersikap, dan juga kita juga anak-anak diajarkan juga tentang adat istiadat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tetapi mereka mengetahui adat istiadat kita secara bertahap begitu. Nah, jadi setelah BAM dihilangkan, ya kita juga sangat kehilangan sekali materi-materi yang memang dibutuhkan oleh siswa kita gitu. Dan juga anak-anak tidak mengetahui lagi apa katunan ampe tersebut. Nah, jadi apakah kalau seandainya tidak ada celah untuk memasukkan lagi ke bidang studi, apakah itu melalui muatan lokal, apakah ada celah lain atau program lain yang bisa dilakukan agar materi ini bisa sampai ke anak-anak kita, khususnya yang apa ya, anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan seperti dari SD, SMP, dan SMA ini, Pak Yung. Jadi mereka juga mengenali adat istiadat di ranah Minang ini. Karena kalau kita serahkan kepada orang tua, kadang orang tua juga tidak memahami adat istiadat Minangkabau secara penuh, dan juga tidak mungkin karena kesibukan barangkali tidak ada cukup waktu untuk memberikan pencerahan tentang adat Minangkabau ini kepada anak-anaknya. Nah, barangkali memang sebagai guru itu selalu berharap gitu, kenapa ya? Kenapa seandainya ada lagi budaya adat Minangkabau ini, dan itu pun bisa membentuk karakter anak, ya, jadi bisa meningkatkanlah ada perubahan karakter bagi siswa-siswa kita. Ya, mungkin itu saja Pak Yung, barangkali ada suatu gerakan atau gebrakan bagaimana agar kita bisa tetap bisa memasukkan materi tentang budaya adat Minangkabau ini. Mungkin itu saja Pak Yung. Salam kenal kembali Pak Yung. Saya juga dulu belajar puisi sama Pak Yung untuk persiapan lomba kompetisi. Salam kenal kembali Pak Yung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Krisman guru yang Kak Maya Herlina tadi, orang guru. Dayu. Ya, barangkali ini ya kerisauan kita tentang pelajaran budaya alam Minangkabau memang jadi jeritan kita semua sepertinya. Tapi memang seperti tadi dikatakan oleh Bu Delvi bahwa selain pelajaran BAM dihilangkan, di rumah juga orang tua tidak punya bekal, tidak punya modal lagi untuk mengajarkan ke anak mereka. Jadi sebenarnya memang kita harus berpikir lebih kreatif lagi ya. Kita kadang-kadang ini tantangan kita enggak juga ya. Tantangan ini harusnya kita bisa jadikan peluang-peluang besar ya. Sehingga kita tidak menyerah begitu saja, apalagi seperti Bu Del ini. Nah, karena berada di Payakumbuh, barangkali kita bisa nanti bicara langsung, kita rumuskan aksi-aksi di lapangan untuk bisa mencarikan jalan keluar dari persoalan kita ini. Misalnya apa yang saya lakukan akhir-akhir ini, kan, 3 tahun terakhir ini kan saya banyak membina museum-museum kita, mulai dari Istana Bahasa, Bung Hatta, di Buya Hamka, Rumah Kelahiran Buya Hamka, di Membonjol ya, Museum Membonjol, bahkan sekarang di Padang kita juga memandu pemerintah Kota Padang untuk membangun museum, karena Kota Padang pun ternyata belum punya museum begitu. Yang ada baru Museum Aditya Warman, museum provinsi. Kenapa begitu? Dari museum ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa menginventarisir kembali potensi-potensi yang ada, misalnya terkait budaya, ya, kultur kita.
Nah, bisa kita himpun kembali di museum. Karena sebenarnya kita masalah museum ini bagi orang Minang khususnya ya, begitu juga bagi saudara-saudara kita masyarakat adat di tempat lain, tentu bukan sesuatu yang asing. Karena umumnya rumah adat kita itu kan museum. Nah, seperti rumah Minangkabau, itu di setiap literasinya itu dituangkan dalam berbagai media, misalnya bentuk rumah, bentuk ornamen-ornamennya, ataupun ornamen ukirannya. Ini semua mengandung pelajaran-pelajaran yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran adat Minangkabau itu sendiri. Nah, kalau dulu kan ini sambil jalan bisa diajarkan. Nah, sekarang karena rumah gadang pun sudah semakin langka, maka saya coba menyelamatkan ini. Nah, itu sekaligus saya menjawab kenapa nih Pak Makyum lah lari lo ke masalah museum segala macam. Sebenarnya enggak lari. Ini kita tetap di jalur yang pas dengan perjuangan kita. Karena saya melihat ini celah bagi kita untuk mengembalikan lagi tadi. Misalnya kalau ada lah di Payakumbuh, Payakumbuh aja enggak ada. Saya membina di luar-luar daerah semua kan. Di Payakumbuh enggak ada museum kok. Nah, kalau ada di Payakumbuh museum misalnya, ini kan bisa kegiatan-kegiatan tentang budaya alam Minangkabau, tentang adat ini bisa kita lakukan di sini kan. Bisa kita bikin sekolah-sekolah adat segala macam. Bisa kita sekalian juga dengan kegiatan-kegiatan literasi lainnya. Karena ini di museum kan kompleks sekali. Orang kan banyak terjebak melihat museum itu sebagai hanya tempat untuk menyimpan benda-benda kuno begitu. Ini yang sebenarnya perlu kita perbaiki paradigma berpikir begini. Makanya di dalam buku yang saya tulis itu salah satunya itu di buku museologi ya, ini buku museologi, kebetulan buku museologi pertama di Indonesia juga ini, kan? Bahwa sudah saatnya kita mengubah paradigma berpikir itu. Bagaimana kita menjadikan museum itu dari kata benda menjadi kata kerja. Sehingga museum itu akan bisa menghidupkan peradaban lagi. Karena kita hidup tanpa sejarah tentu akan meraba-raba ke depannya. Apalagi tadi kita telah mengawali forum kita ini dengan membangkitkan kesadaran bahwa fondasi negara Republik Indonesia ini dibangun atas fondasi kebudayaan. Nah, maka disinilah peran vitalnya museum untuk mengembalikan itu, untuk mengingatkan, memberikan edukasi ke masyarakat lingkungannya, sehingga satu museum ini bisa dimanfaatkan oleh banyak sekolah yang ada di sekitarnya misalnya. Nah, jadi tidak terlalu rumit lagi. Atau juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di masing-masing sekolah. Nah, kan ini juga tidak dilarang, kan? Kita masih ada celah sebenarnya. Bagaimana kita bahkan melibatkan masyarakat-masyarakat adat. Kalau di Payakumbuh dulu kita coba kan merumuskan ada kegiatan program itu sesuai dengan RPJMD-nya, malah telah menjadi RPJMD itu Perda Kota. Bagaimana membentuk nagari adat itu kan, artinya nagari di dalam kota. Karena kegiatan Bali Nagari kan di Sumatera Barat umumnya baru berada di kabupaten, kota tidak. Maka dulu kita coba itu bagaimana Payakumbuh menjadi contoh untuk kota-kota lainnya dalam menerapkan masyarakat adatnya kembali. Kenapa demikian? Karena ini adalah pertahanan. Karena seperti dikatakan oleh nenek moyang kita, Bulando bebenteng bosi, masyarakat awak bebenteng adat. Nah, inilah krusialnya kita mengembalikan tidak hanya adat Minang, tapi juga adat-adat di seluruh Nusantara ini. Saya yakin ya, ini kan contoh saja ya. Sama dengan yang saya sampaikan juga di Kementerian Dalam Negeri dulu, ketika program kita revitalisasi nagari adat itu menjadi model nasional. Nah, itu juga saya katakan ini contohnya di kami Sumatera Barat. Kami yakin masyarakat di daerah lain pun ada hal-hal yang seperti ini. Sehingga sudah saatnya, apalagi PBB sendiri sebagai badan dunia, dengan deklarasinya tahun 2007 itu nomor 6 tahun 2007 kalau tidak salah itu mengisyaratkan agar
masyarakat dunia itu kembali ke tatanan kultural mereka masing-masing. Karena teori-teori modern yang mereka rangkumkan itu telah gagal untuk membentuk dunia menjadi lebih beradab begitu. Nah, ini dari deklarasi nomor 6 tahun 2007 itu. Nah, sehingga hal ini sebenarnya sudah merupakan kesempatan bagi kita, apalagi juga di pusat sekarang ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus kita sambut di setiap daerah sebenarnya, dan juga disediakan anggaran yang banyak itu di pusat, kan? Nah, kalau untuk museum ini aja rata-rata itu ada mendekati 1 miliar itu per museumnya, itu kan kalau ada 700, ada yang sebelumnya 500 karena keberhasilannya naik lagi, dan ini berpotensi untuk naik terus. Nah, begitu ada peluangnya untuk pembinaan kebudayaan ini. Jadi kalau kita cuma bertumpu kepada BAM yang dihilangkan, tentu juga tidak akan kita, ya, walaupun kita tetap berusaha untuk memperjuangkan, tetapi kita tentu harus ada sesuatu yang bisa kita kerjakan juga sebelum BAM ini bisa menempatkan di porsinya lagi, gitu. Barangkali Tuhan. Ya, baik. Terima kasih, Dayung, cukup jelas ya, Kak Delvia Andrini. Ya, terima kasih banyak Pak Yung. Ya, Bu Del. Sebelum kita ke Batu Sangkar Tanah Datar, kita ke Aceh dulu. Ada Pak Zab Bransah. Apakah kondisi dan kerisauannya sama dengan guru-guru di Sumatera Barat? Nah, bagaimana di Aceh? Silakan Pak Zab Bransah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber. Ya, dengar suara saya ya? Dengar sangat bagus, Pak. Silakan Pak Zab. Halo, Pak Zab. Pak Zab, dipersilakan. Baik, sepertinya ada gangguan sinyal. Sebelum kembali ke Aceh, saya undang Uda Rozi membantu di Tanah Datar. Silakan Uda. Kan videonya udah sih. Masih Uda Rozi membantu. Ajukan pertanyaan. Halo, Uda Rozi. Tadi melambaikan tangan. Ya, aktifkan videonya Uda Rozi. Ya. Udah. Silakan. Udah. Delvia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ganteng untuk Pak Bung Suhad dulu. Lalu salam kenal, salam hormat untuk Uda. Nah, ya namu udah racun menangga mah. Cuman nampak wajah udah malam kini nampak nama dulu. Sekian lama ini nampak wajah udah malu. Ya, mohon maaf. Lalu Ibu Devi Andriani, ibu-ibu yang lain yang ada dalam logo, selamat malam seluruhnya. Oke, Ambo. Uda Rozi, mohon maaf menggunakan bahasa Indonesia karena kita dari Sabang sampai Papua. Oh iya. Oke. Kebetulan saya bukan penulis buku-buku ilmiah gitu. Saya penulis novel. Kebetulan pada novel berikutnya saya menulis satu novel yang berkisah tentang masa kecil, yaitu setting waktu itu tahun 70 sampai 80 ketika adat tidur surau itu masih ada. Lalu saya ingin sebenarnya menampilkan bagaimana hebatnya Minang itu di dalam novel itu gitu. Cuman kenyataan yang saya terima ketika tidur surau itu, selain kita mengaji, belajar belajar petiti, cuman itu kami juga malam-malam itu maling gitu. Maling mangga, maling ikan gitu kan, artinya di dalam kehidupan surau itu gitu. Nah, jadi Bahal mengatakan bahwa itu satu institusi yang luar biasa untuk membentuk orang Minang. Artinya bila
ibaratnya anak Minang itu ibarat ayam misalnya, dia oleh induknya dibiasakan dengan surau gitu. Jadi saya sebenarnya ingin menampilkan bagaimana kehebatan budaya Minang di tahun 70, tahun 80 itu gitu ya. Cuma di dalam kejadian yang saya alami ketika itu, selain belajar tentang adat tadi, belajar tentang mengaji, belajar tentang apa, karena surau itu bukan hanya tempat musola, ya, tempat berbagai learning center orang Minang, gitu. Tapi sayangnya ketika itu, surau itu ketika itu juga seperti memberikan celah untuk kami melakukan kejahatan kecil ketika malam, terutama pergi menangguk ikan gitu kan, ngambil semangka gitu kan. Nah, saya ingin bertanya pada Pak Dayun, artinya begini. Kalau saya ingin menulis sebuah novel tentang adat, lalu sebenarnya kalau pembaca untuk sekarang ini, apa sebenarnya yang penting untuk saya tulis itu agar pembaca bisa tahu bahwa adat Minang yang selama ini diagung-agungkan hebat itu tergambar dalam novel itu gitu. Sementara kenyataannya yang saya terima ketika itu tahun 70 itu malah adat Minang yang ketika itu tidur surau itu memberi celah untuk anak-anak berbuat sedikit kejahatan gitu. Nah itu apa, dan lagi pula kalau karena saya orang Minang, saya punya tanggung jawab terhadap adat saya, adat kita. Lalu apalagi mungkin yang perlu selain fungsi mama, selain fungsi ibu, di tahun 70-an itu masih kental gitu ya. Apalagi yang bagus untuk perkenalkan agar pembaca tahu bahwa dahulunya Minang itu seperti itu gitu. Kalau sekarang itu kan susah kita untuk melihat Minang masa lalu itu dari berbagai potret gitu ya, paling foto-foto gitu ya. Dan dari berbagai novel-novel tidak banyak pula hari ini yang bercerita tentang adat gitu, karena dari novel-novel sekarang ini kan bercerita tentang percintaan, rumah tangga, selingkuh kan gitu. Saya sudah siap untuk tidak populer pada novel berikutnya dengan mengangkat tema adat gitu. Nah, saya mohon tambahan dari Dayun, sebenarnya apa nilai-nilai adiluhung dari adat Minang ini yang penting kita perkenalkan. Nah, yang penting diselipkan dalam novel-novel yang insya Allah dibaca oleh nanti berbagai kalangan kan gitu. Nah itu Dayun. Terima kasih Dayun. Udah Rozi, ya udah Rozi ini novelis nih Dayun. Iya. Karya-karyanya. Baik, menarik. Ya walaupun nostalgia tentang Minangkabau masa lalu, soalnya ke ranah dalam hal ini novel itu menarik. Namun kuncinya tadi apakah masih tetap relevan ya itu dijadikan ide gagasan dibaca oleh generasi milenial. Ya, ini sangat menarik ini dari Rezi ya tentang bagaimana kita menuangkan nilai-nilai adat Minangkabau atau adat kita ini di dalam novel begitu. Karena kita memang bisa menuangkan hal ini di medium-medium apa saja. Tapi yang jelas kita harus pahami juga ya bahwa saya yakin nih kalau udah Rozi udah menguasai nih kan bagaimana teknik kita menyajikan kan bisa menyampaikan tidak hanya dalam teksnya, dalam suasana juga, dalam bahkan sampai ke rohnya itu dalam novel kan, sehingga hal ini bisa dirasakan walau terkadang itu tidak dituliskan malah, kan? Tetapi kembali lagi kita ke materi-materinya. Sebenarnya yang udah Rozi sampaikan tadi, misalnya fenomena yang dialami, barangkali dialami langsung pada tahun 70-an, 80-an itu, kalau kita telisik lebih cermat lagi, memang
kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan, itu kan terus berkembang. Ada perubahan-perubahan, dan ini tentu juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang berinteraksi dengan masyarakat kita di zamannya. Nah, makanya ketika kita mau menuangkan sesuatu dalam karya sastra, seperti juga kita ingin menuangkan hal-hal lainnya, tentu kita sebaiknya banyak melakukan kajian juga terhadap topik-topik yang ingin kita angkat atau kita tuangkan. Nah, karena bagaimanapun novel, saya sependapat itu tadi, walaupun tidak terucap, tapi saya bisa menangkap bahwa bagi Udar Rozi sebuah novel bukan media main-main, gitu, bukan ecek-ecek, gitu. Tapi ini adalah sebuah medium yang serius dan bisa memberikan kemaslahatan lebih banyak kepada lebih banyak pembacanya, begitu. Nah, jadi sehingga kita menulis sekaligus juga menjadi amal. Mudah-mudahan ini kan bagi kita semua menjadi amal bagi kita. Sehingga mau tak mau, ketika kita mau menyajikan sesuatu, termasuk juga tentang adat ini, kita tentu mendudukkan persoalannya lagi sesuai porsinya. Nah, seperti tadi, faktanya yang kejadian begini, di surau misalnya. Tetapi konsep surau sendiri secara idealnya itu bagaimana? Ini kan kita, ini harus kita jemput juga kan, bagaimana idealnya? Kan kita, apakah ini akibat atau ini sebab? Nah, kan? Nah, begitu juga kita sering lupa juga bahwa surau itu berada di tengah masyarakatnya, masyarakat adatnya. Sebagai orang Minang misalnya, ataupun di masyarakat adat lain, kalau kita itu kan umumnya itu kalau surau, ada surau kan mulai dari, kalau yang namanya surau adat itu kan mulai dari surau kaum, ada surau kampuang, ada surau suku, baru ada surau gadang di nagari, itu yang masjid itu kan. Nah, ini tingkat-tingkatnya. Ini sebagai medium pendidikan yang berjenjang di dalam suatu nagari yang telah berumur sangat tua sekali. Tentu di sini terjadi pergeseran-pergeseran. Tapi secara idealnya, sebuah surau kaum misalnya, artinya ini kan semua orang berdunsana. Tidak ada orang lain di sana. Kalau tadi pun dikatakan ada mencuri, sebenarnya kan mengambil punya dia sendiri kok, gitu kan. Begitu. Tidak ada punya orang lain juga diambil kan. Nah, cuma kadang-kadang dalam persepsi kita sekarang mengambil punya Syanu, padahal itu kan saudara ibunya, ini saudara bapaknya, gitu juga kan. Tidak punya orang lain juga. Kan. Nah, bahkan itu kan kemudian kan jadi kenangan, bahkan jadi guyonan ya sampai ke hari tuanya. Ini kan menyegarkan suasana lagi, bagaimana keakraban. Ambil ikan kalua mak dan lah, orang kan disepakati gitu kan. Disepakati, ambil coba ada STN, nah gitu kan. Kan begitu itu saudara kan. Nah, tidak ada orang lain juga kan. Nah, kita kalau dalam kultur itu dulu, itu dalam nagari itu tidak ada orang lain juga kan. Nah, apalagi dalam kaum, dalam kampung itu udah bersaudara semua. Nah, kalaupun ketahuan tidak akan ada masalah juga kan. Tidak ada masalah juga. Cuma itu tadi ada lagi nilainya. Yang namanya mencuri ya kan. Mencuri ini kan harus jelas. Tetap juga harus ada pencerahan-pencerahan kita kan, walaupun itu yang tadi saya katakan bukan pembenarannya gitu kan, tapi kita harus lihat juga. Oh, ini udah mencuri nih. Nah, itu harus tegas juga. Ini kembali lagi ke porsi novel. Jadi sebenarnya hal-hal ini kalau kita tuangkan di dalam novel kan memang sangat menarik ini, ya. Bagaimana kehidupan di surau, kita mengambil misalnya kita mengambil Cubadak tadi dalam kondisi gelap gitu kan. Kadang-kadang kan yang diambilnya kan boom, boom. Yang mau diambil kan satu. Akan bunyinya kok dua ambil ya. Kenapa dua diambil? Oh,
Aden cek mana? Kita bakal luang ke kawan cek kan begitu kan. Nah, kan banyak romantika itu kita tuangkan menghidupkan. Nah, nanti baru kan ini kan bisa jadi konflik yang menarik di dalam novel kita. Baru misalnya nanti datang mama begitu. Nah ini itu risiko itu diambil gelap-gelap. Itu karena mencuri. Bagaimana walaupun kowe yang punya tapi yang mencilok, kita tak bisa gitu. Kan langsung kita gitu kan. Datang mamanya tadi yang menjelaskan itu kan, walaupun neteang punya, walaupun neneang punya, mangang ndak mengecek, kan ndak jatuh hang untuk ikut, kan gitu, bisa gitu ya kan. Jadi ini yang perlu kita luruskan, walaupun secara berkehidupan sebenarnya ndak ada persoalan. Bahkan dulu itu kan, ketika kita tahun 70-an lah, itu mungkin sama-sama kita merasakan. Kalau saya itu pulang sekolah itu manjat di pinggir jalan itu banyak buah-buahan. Yeah. Makanya kita mungkin badan kita sehat sekarang itu karena itu, kan? Karena kita enggak kekurangan vitamin, banyak rambai, banyak sejonti, banyak kan gitu kan, macam-macam buah-buahan, ada mangga, ada macam-macam kan. Sepanjang jalan enggak ada yang melarang kita mengambil itu buah, gitu. Iya kan, dia omong begitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya ini perlu nilai ini yang perlu dipelajari lagi sekarang. Ini barangkali yang perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi sekarang. Contoh yang tadi, enggak ada kurang gizi itu enggak ada itu kan. Nah, kan itu. Vitaminnya banyak. Vitamin banyak gitu kan. Bahkan sekarang coba sekaya-kaya apapun kita sekarang, coba ada enggak makanan buah-buahan itu tersedia terus di atas meja? Kan enggak juga. Jadi yang kaya itu apa? Kultur kita dulu kan. Kultur kita kaya disediakan untuk bersama-sama kan. Ya, jadi enggak perlu disediakan di atas meja juga semuanya. Cukup ditanam di fasilitas umum itu, di tepi jalan atau pinggir sungai. Itu boleh diambil oleh seluruh anak negari. Itu kan begitu. Nah, enggak semuanya dijual. Sekarang kan serba dijual. Ini yang harus kita sampaikan lewat novel kan. Kok semuanya semua dijual? Ini ada lagi Pak Udarozi. Pengalaman saya waktu KKN dulu di Pasaman, gitu kan. Ada ini masalah adat juga. Ada orang terkaya di sana itu, ya. Ada orang terkaya di sana itu. Waktu anaknya mau menikah, mau perhelatan itu, ya, waktu perhelatan itu, dia ini mau, maksudnya tuh bagus juga sebenarnya mau. Dia enggak ingin orang kampungnya, sanak-sanaknya itu susah. Jadi semuanya serba dibayarnya, bikin memasak ini, persiapan semua dibayar. Sampai akhirnya ini singkat cerita nih Udarozi ya, singkat cerita, waktu di hari H-nya itu. Ketika perhelatan akbar besar itu telah disiapkan, apa sikap orang kampung di sana? Enggak ada yang datang. Upahan lo lah untuk makan, kayaknya. Nah, begitu kan? Upah lo lah makan, kan? Nah, begitu. Ini kan pesan moral yang bagus kita sampaikan di lewat novel-novel kita. Ya? Nah, itu kan dia niatnya juga enggak salah, dia ingin senang, orang-orang kampung enggak usah repot-repot. Kayak kota kita pakai catering aja, kita pakai ini, begitu. Ternyata tidak bisa diterima dalam masyarakat begitu kan. Akhirnya apa? Makannya upahanlah makan gitu kan. Jadi barangkali begitu Darozi, banyak sisi-sisi sebenarnya memang mudah-mudahan nanti kita mungkin kesempatan lain kita bagus juga ini Han untuk dijadikan suatu topik khusus karena memuat hal-hal pesan-pesan moral dalam adat ini di dalam karya-karya sastra kita, gitu kan. Bahkan pendangkalan perusakan adat juga banyak dalam novel-novel. Seperti novel-novel angkatan Balai Pustaka misalnya, kita terbuka saja, kan banyak itu. Kalau untuk yang merusak adat saja bisa, kenapa tidak bisa untuk yang menegakkan, untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang mulia ini, begitu. Nah, barangkali itu ya. Baik, terima kasih udah Yulfian Udarozi ya. Jadi sangat relevan nilai adat itu bisa dimuat, dimasukkan dalam novel-novel kita ya. Semoga novel-novel Udarozi
yang ditunggu lahir dari Minangkabau. Insya Allah nanti sebelum terbit nanti saya ingin Bung Subhan dan Ibu Dayun untuk bisa membacanya dulu. Soalnya ini novel ini sudah 90%, tinggal sudah editing. Nanti kalau sebelum diedarkan saya ingin uji lapangan dulu. Setidaknya saya berikan daminya pada Bung Subhan dan Dayun dulu lah gitu ya. Mudah-mudahan ada mungkin masukan agar lebih tajam, agar lebih menarik, ada pesan-pesan moral yang bisa disampaikan. Kemudian nanti bersedia memerlukan waktu untuk bisa mengoreksi dan membaca novel saya sebelum diedarkan. Gitu Bung Subhan dan Pak Dayun. Ya, kalau perlu nanti kita bedah pun di kelas menulis daring Ellipsis ini. Iya. Barangkali nih Han, ini mohon permisi juga Han. Udah. Saya secara pribadi ini menarik sekali ini udah Rozi ini. Kalau bisa, kalau saya undanglah datang ke Payakumbuh gitu, kalau bisa kita diskusi, bisa salah. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih udah Yum dan udah Rozi. Selanjutnya kita ke Bukit Tinggi. Ada Teh Nun Nurhayati. Silakan Teh Nun. Ya, diaktifkan mikrofonnya Teh Nun. Assalamualaikum Pak Yum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bukit Tinggi. Ini ada pertanyaan. Saya punya naskah bersama 2 orang teman yang lainnya, naskah buku itu tentang Sumbang Dua Baleh Pak Yum. Jadi selain Sumbang Dua Baleh itu kami melihat realitanya saat sekarang itu bukan hanya Sumbang Dua Baleh, malah sekarang sudah tambah satu lagi Sumbang Foto namanya. Nah, jadi mohon pencerahannya Pak Yum, apakah nanti salah jika nanti judulnya itu Sumbang Dua Baleh tambah 1 gitu? Karena kan sekarang sumbangnya foto yang sepatutnya tidak diumbar, itu dipublish gitu. Apakah salah nanti jika Sumbang Dua Baleh bukan 2 baleh lagi, tapi sudah ada tambahnya 1 gitu? Terima kasih Pak Yum. Yap, Teh Nun. Baik, terima kasih. Silakan udah Yum. Ya, ini barangkali tentang Sumbang Dua Baleh. Barangkali sebelum saya menjawab ini perlu juga kita hantar kepada saudara-saudara yang di luar pusat alam Minangkabau ini, bahwa Sumbang Dua Baleh ini maksudnya adalah suatu ajaran adat alam Minangkabau, adat Minangkabau yang dirumuskan agar masyarakat terlepas dari hal-hal yang menjurus kepada kesalahan. Sehingga bahasa ekstrimnya, kalau Sumbang Dua Baleh, ini Sumbang, kalau Sumbang Dua Baleh ini tidak bisa dipakaikan, artinya dipatuhi, maka jadilah orang yang mematuhi itu sebagai orang yang akan sulit sekali mencapai posisi salah gitu. Nah, jadi bisa jadi kan orang mustahil, ini manusia wajar bersifat salah, bersifat khilaf gitu kan. Tapi dengan ada kalau Sumbang yang Sumbang telah kita sikapi dengan baik, maka tentu tidak akan sampai kepada yang namanya salah itu. Walaupun itu secara kodrat dikatakan ini udah kodrat manusia salah, itu kan justru bisa menyesatkan kita kepada hal-hal yang di luar, kita menganggap hal itu wajar, kesalahan. Tapi di Minangkabau, nenek moyang kita merumuskan Sumbang Dua Baleh. Jadi artinya semacam tameng, sebagai perisai, sehingga tidak sampai ke ranah kesalahan itu. Jadi ada 12 unsur sumbang di sini, seperti yang disampaikan Teh Nun tadi. Lalu fokus yang ditanyakan oleh Teh Nun adalah tentang sumbang foto. Nah, karena ini terjadi pengunggahan posting-postingan kita di media sosial saat ini. Nah, ini banyak yang sumbang juga. Nah, tetapi Teh Nun, kalau saya cermati, ini kan menyangkut perilaku, perangai. Jadi ini kan masuk sumbang perangai, sumbang kurenah kan. Nah, jadi
sumbang foto. Kalau sumbang foto, barangkali kalau menurut saya ini masuk dalam sumbang kurenah. Karena yang salah itu bukan fotonya, tetapi orang yang mempostingnya, gitu kan? Sikap mempostingnya itu yang sumbang. Gitu. Nah, jadi barangkali ketika bukunya ditulis, barangkali ini yang perlu kita ya seperti yang saya sampaikan ketika topik tentang Udarozi tadi kan, bahwa kita mau tak mau ketika kita harus menulis, apalagi tentang materi terkait dengan adat, kita karuak sabi gawang diawai sabi rasul. Nah, kan begitu kan? Nah, kalau tidak banyak paham, tidak langsung lari dari makasudnya. Nah, gitu. Ya, maka kita proporsikan. Kalau dulu di surau-surau, kalau dahulu di surau-surau Minangkabau, seluruh kajian ini ada istilahnya diduduan. Nah, diduduan kaji kok. Artinya benar-benar ditempatkan pada porsinya. Sebelum kaji itu duduk, sebelum kajian itu duduk, terpahami menurut porsinya, maka orang itu belum layak, belum boleh untuk menyampaikan materi kajian itu ke publik. Nah, begitu ketatnya di surau dulu. Gitu. Nah, sehingga benar-benar yang keluar itu adalah ajaran-ajaran yang matang, sehingga tidak menyesatkan terhadap masyarakat kita. Barangkali itu Teknon yang bisa saya jawab itu tentang sumbang foto itu tadi ya gitu. Iya, kondisi foto ya, menarik itu Teknon. Bagi teman-teman di luar, sumbang artinya adalah segala sesuatu yang salah ketentuan adat. Sumbang ketika duduk, sumbang ketika berdiri, sumbang jalan, berkata-kata, dan lainnya ada 2. Nanti bisa dirujuk ke Google saja. Ya. Di Jakarta ada Kak Masyah Firdaus. Dipersilakan Masyah, aktifkan mikrofonnya. Mikrofonnya dihidupkan. Suaranya belum keluar, Kak Masyah. Ya, suaranya dibesarkan. Ya, lebih dekat. Terlalu jauh. Ya, silakan Kak Masyah. Suaranya kecil sekali. Sudah dengar? Ya, Sudah. Oke, lanjut. Itu udah Yum. Saya juga lagi revisi novel yang ke-6 gitu ya. Tentang adat. Hilang lagi suaranya. Tentang Baik, sepertinya Kak Masyah diketik saja pertanyaannya di kolom komentar ya, Kak Masyah. Nanti akan ke Ibu pernah mengadakan pembelajaran adat Salingkana, memperkenalkan adat bagi di mana sekolah itu berada. Materinya langsung diberi almarhum Inyak Meka Nantinggi, Kabupaten Agam, juga komite sekolah tersebut. Lalu yang diharapkan buku ASN di setiap nagari. Memang di setiap nagari berbeda adatnya. Bagaimana menyemangati penulis agar mau menulis materi-materi mengenai adat melalui buku dengan pencerahannya. Silakan Dayung. Ya, jadi inti pertanyaan dari Ibu Masyah ini, bagaimana
menyemangati ya para penulis untuk menuangkan materi-materi adat yang ada di nagari masing-masing ke dalam bentuk buku. Itu intinya kan, Han ya? Ya, benar. Jadi dalam hal ini kebetulan juga malam kemarin itu saya ada di Nagari Batu Balang di Kecamatan Harau 50, itu Kabupaten 50 Kota. Itu justru di sana kita coba ya, karena dulu di nagari lain kita berhasil juga tidak hanya menulis buku Barih Balabeh itu, tetapi justru kita langsung melatih, membina generasi muda di sana, juga masyarakat di sana untuk menulis sendiri, gitu kan. Jadi tidak kita yang menulis lah, gitu kan. Jadi begitu juga di Batu Balang. Nah, di Batu Balang ini sekarang yang kita gerakkan malah adalah remaja masjid. Bagaimana remaja masjid ini bisa menuangkan hal-hal yang ada di lingkungannya itu ke dalam bentuk tulisan. Nah, tahap pertama memang kita, karena ini remaja masjid, pertama kita memang kita mulai hal yang gampang karena mereka juga belum biasa menulis. Kita suruh saja pertama itu menuangkan sejarah masing-masing masjid mereka. Ada 6 masjid di sana. Nah, itu mereka masing-masing kelompok itu menuangkan bagaimana mulai dari menggali informasi segala macam kita pandu, kemudian sampai akhirnya mereka bisa menuangkan. Nah, setelah tahapan ini selesai, baru kita masuk ke hal yang lebih di luar itu seperti masalah adat itu tadi. Nah, ini kita menyiasatinya sehingga tidak hanya kita yang jadi penulis, muncul barangkali kita juga kan nggak tahu bahwa kita akan jadi penulis, nggak tahu kita dulu kan. Nah, tapi gitu juga. Belum tahu, tentu yang kita bina itu barangkali nanti lebih bagus dari kita kan. Nah, padahal mereka itu baru kita sentuh begitu saja. Nah, jadi sekarang ya itu yang kita lakukan di Batu Balang. Malam kemarin pertemuan itu kita udah masuk ke tahapan berikutnya itu. Nah, jadi sekarang seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya untuk melakukan penulisan materi adat ini yang telah dirintis juga seperti yang Subhan lakukan dengan wadah literasinya. Nah, ini udah mulai kan, ada rumah buku, ada segala macam. Memang kita harus himpun literasi-literasi yang terkait itu. Nah, misalnya sehingga kita untuk membicarakan sesuatu itu benar-benar sudah ada fondasi yang kuat sehingga tidak menyalahi lagi. Karena seperti yang saya katakan tadi, justru karena literasi Minangkabau itu penuh dengan simbol-simbol, penuh kata-kata bersayap, maka ini butuh kajian yang tidak hanya tampak lahir, tetapi juga tampak batinnya. Sehingga ada idiom kan, usah kenampak putih dalam bungu, kalau bukan mata batin nan bermain. Nah, gitu. Artinya mata batin yang membaca. Mata batin bisa membaca itu tentu membutuhkan latihan-latihan. Tetapi bagi kita yang telah akrab di dunia sastra, barangkali ini sudah terlatih dengan sendirinya, karena memang munculnya kita berkiprah di dunia sastra itu karena kemampuan kita dalam memainkan mata batin itu sendiri. Nah, apalagi sekarang makanya sekarang didukung dengan, karena kita menyangkut masalah adat, masalah aturan, masalah yang bisa mempengaruhi masyarakat banyak, tentu kita harus menghindari kesalahan, apalagi salah dalam menafsirkan apa yang kita ketahui dari materi-materi adat itu. Sehingga kembali ke inti persoalan tadi, bagaimana memperkenalkan adat di nagari itu, bagaimana menyemangati para penulis, ya inilah yang harus kita coba sampaikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang berminat untuk menulis tentang materi-materi adat ini. Nah, jadi minimal sekali bagi saya pribadi, misalnya ini sekalian sering pengalaman gitu kan, bahwa yang pertama sekali yang mengambil manfaat itu tentu kita sebagai orang yang akan menulis, karena kita telah berkesempatan secara langsung ataupun tidak untuk mendalami materi-materi ini, sehingga
hal tersebut tentu bisa menjadi amalan dalam kegiatan kita dalam berkehidupan. Nah, makanya karena ini adalah ajaran tentang berkehidupan, maka apapun yang ditulis tentang adat tentu akan selalu mendatangkan manfaat tidak hanya kepada masyarakat banyak, tetapi terutama kepada diri kita sendiri. Nah, barangkali ini juga bisa menjadi bahan yang memotivasi bagi pada saudara-saudara kita yang berminat untuk menuangkan sejarah atau materi-materi tentang adat di nagari masing-masing. Ya kalau tidak sekarang, mungkin kita akan terlambat. Nah, kalau sekarang kan masih ada juga yang punya warisan-warisan pengetahuan tentang adat di nagari. Kalau sebentar lagi mungkin mereka-mereka itu tidak ada lagi, kan? Nah ini barangkali juga jadi pemicu bagi kita semua untuk segera menuangkan kembali hal-hal ini. Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan dalam materi-materi adat itu tetap saja lebih akan sempurna bila disampaikan langsung, bukan dengan tulisan sebenarnya. Nah, saya menyadari sekali walaupun kita menulis, karena banyak hal-hal, karena yang kita tulis itu bagi pembacanya bisa multitafsir. Tetapi ketika kita membicarakan, ini bisa kita revisi sehingga betul-betul lawan bicara kita bisa kita luruskan sesuai dengan maksud kita, begitu. Tapi dalam kita menulis kan ini kelemahannya, karena kadangkala mungkin karena keterbatasan kemampuan kita menulis ataupun keterbatasan kemampuan orang yang membacanya, maka dia bisa jadi multitafsir terhadap apa yang kita tulis. Nah ini, tapi yang jelas apapun itu kita menulis apa adanya, usahakan tidak punya muatan macam-macam ya, apalagi untuk kepentingan kelompok atau golongan atau kepentingan lain, tetapi tetaplah mengacu pada hal-hal yang objektif saja, gitu. Barangkali itu yang bisa saya jawab untuk Bu Mesiah ya. Ya, baik. Terima kasih Kang Dayum. Cukup ya. Demikian tadi Bu Mawati jadi kita harapkan nanti per nagari penulis-penulis buku-buku adat yang sekarang langka penulisnya. Jadi Dayum ini salah satu penulis buku-buku adat Minangkabau yang produktif sekali. Dan mudah-mudahan akan lahir penulis-penulis lainnya ya di negeri-negeri khususnya. Dari Kota Bukit Tinggi kita ke Jawa Barat ada Kak Hudia. Ya. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman waktu kelas kita tinggal sekitar 20 menit lagi. Nanti silakan ajukan pertanyaan lainnya di kolom komentar. Saya bacakan dari Kak Hudia di Jawa Barat ya. Izin bertanya Udayum, tadi sudah dijelaskan. Yep, silakan. Yep. Buku tentang adat perlu sebuah landasan yang jelas, mempunyai objek kajian dan metode ilmiah plus. Masalahnya, terkadang masing-masing penulis punya dan merasa referensinya paling kuat. Kebetulan saya punya beberapa teman yang suka menulis adat. Menurut Uda, cara kita dipersilakan Uda. Coba lagi kan, kurang tadi ada putus-putus. Baik, saya ulang. Tadi sudah dibilang dalam menulis buku tentang adat, landasan yang jelas, mempunyai objek kajian, dan melalui metode ilmiah plus. Masalahnya, terkadang masing-masing penulis punya pandangan yang berbeda. Ini titik poinnya, Dayum. Jadi ada penulis buku adat yang punya pandangan yang berbeda dan merasa referensinya paling kuat. Nah, jadi ya ada dialektika di situ ya. Iya. Kebetulan saya punya beberapa teman yang suka menulis adat. Nah, bagaimana Dayum menyikapi hal tersebut? Perbedaan pandangan terkait satu objek kajiannya barangkali Dayum. Iya. Terima kasih nih kepada Kak Dia ya. Ya, dari Udia. Bandung. Nah, jadi tentang masalah ini memang tidak hanya di dalam buku adat ya, dalam buku-buku lain pun kita akan menghadapi hal-hal seperti ini.
Tetapi kalau dalam pengalaman saya pribadi, ya, ini contohnya, ini langsung aja ke contoh kasusnya. Ketika saya menulis buku budaya alam Minangkabau dulu yang menjadi buku pegangan wajib itu untuk kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP, ya, SLTP kan. Nah, itu secara akademik, nah, itu karena itu juga telah diseminarkan, sudah dibahas, maka itu dianggap waktu itu adalah buku terbaik, ya, sehingga keluarlah dia jadi buku pegangan wajib. Nah, namun terus terang, ya, walaupun telah diakui secara akademik sedemikian rupa, ketika kemudian saya lebih banyak berada di lapangan, bergaul dengan masyarakat adat itu sendiri, terutama sejak saya pulang kampung lagi tahun 2001 itu kan langsung saya bismillah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adat ini. Maka di beberapa poin yang telah saya tulis, ini bukan di buku orang lain, di buku saya sendiri, ternyata saya telah melakukan kesalahan, ya, dalam menulis buku tersebut. Kenapa? Kalau dilihat referensi tadi, kalau referensi kita maknai sebagai buku sumber, nah inilah kesalahan yang saya lakukan. Kalau buku sumber, bahkan beberapa buku sumber menyatakan hal yang sama. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Dalam kajian-kajian adat tidak seperti itu. Nah, sehingga akhirnya saya harus mengkaji ulang itu semua, nah, sehingga referensi, sehingga saya akhirnya memahami bahwa referensi itu ternyata bukan hanya sumber-sumber bacaan yang kita baca, tetapi benar-benar sumber kajian beserta kajian yang kita lakukan. Gitu. Nah, sehingga inilah yang jadi referensi. Nah, jadi diuji dulu prosesnya, ya, sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena contoh, ya, kita melihat ada penulis itu hanya menjadi himpunan catatan kaki, gitu kan? Dia menulis buku hanya himpunan dari catatan kaki. Sebaliknya malah ada seperti Tan Malaka misalnya menulis tanpa catatan kaki, gitu kan? Tapi kan dia tetap pakai literasi, tetap punya landasan ilmiah yang jelas. Nah, ini yang harus kita sikapi. Barangkali di tahap awal mungkin kita perlu, ya, ini bahkan kita menganggap banyak catatan kaki ini tulisan kita itu jadi lebih bagus, gitu kan? Nah, itu anggapan kita misalnya. Saya juga pernah berada dalam posisi seperti itu dulunya. Nah, tapi akhirnya kita malu sendiri. Ternyata banyak dari catatan kaki yang kita tulis itu, referensi yang kita jadikan dasar kajian kita itu, dasar penulisan kita itu adalah hal yang tidak relevan dan bahkan salah sama kan itu. Bahkan salah, memang salah gitu kan. Nah, ada orang yang cuma menghimpun, belum lagi referensi-referensi yang betul-betul punya muatan untuk menyesatkan. Nah, saya katakan demikian karena ini terjadi dalam literasi Minangkabau. Jadi ketika kita pelajari sejarah literasi ini sendiri, termasuk literasi Minangkabau, pada masanya dulu kan ada tulisan-tulisan tentang Minangkabau itu dihimpun oleh Belanda dan itu dihancurkan. Kemudian lewat para kaki tangannya, dia tulis versi-versi baru yang tentunya mengacu demi kepentingan pihak penjajah. Nah, di sini kita harus mainkan filter kita lagi. Kita udah tahu begitu. Jadi makanya di sini kita harus berhati-hati. Sehingga kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang udah biasa menelaah hadis itu, dia akan perhatikan sekali sanad ilmunya itu. Nah, kan kalau sanad ilmunya ini, oke kan. Bahkan kalau ada di antara silsilah ilmunya itu ada orang yang memang punya kebiasaan menipu, walaupun yang dia sampaikan benar, ini tidak diambil ini sebagai landasan, sebagai referensi begitu. Nah, begitu orang yang dalam ilmu hadis misalnya. Nah, ini perlu kita pakaikan juga dalam kita menulis sehingga benar-benar apa yang kita tulis itu sahih,
bukan pendapat kita, begitu. Nah ini apalagi dalam kita menulis tentang adat. Ini kan bukan kerjaan kita kok, kita kan menuliskannya. Maka kita di dalam menulis literasi adat ini misalnya tentu tidak mengacu kepada pendapat kita, tetapi bagaimana kita berusaha semaksimalnya, seoptimalnya untuk merekonstruksi lagi pemikiran-pemikiran yang muncul di generasi sebelum kita tersebut. Nah, inilah kepiawaian kita memainkan alat-alat kita yang ada. Tetapi tentu saja seperti kita, namanya kita manusia kan berbeda-beda, maka tentu tingkat pemahamannya juga berbeda-beda. Makanya referensi pun kita sikapi harusnya juga dengan kearifan tentang hal tersebut. Nah, sehingga tentu tidak semua buku yang bisa dijadikan literasi. Bukan buku maksudnya, tidak semua bahan materi itu bisa dijadikan referensi bagi kita menulis. Nah, disinilah makanya ada di dalam metode kajian itu kritik sumber, kan? Ada kritik sumber. Kita dudukkan dulu apakah ini layak tidak untuk dijadikan referensi, gitu. Nah, kadang-kadang kan asal ada tulisan, ada juga teman saya itu dulu waktu di Padang bikin disertasi, bikin skripsi dia, kalau tidak ada catatan kakinya dia nulis di Singgalang, misalnya dia nulis di haluan, gitu kan. Nah, lalu itu udah jadi aja oleh dosen pembimbingnya. Ini kan bagus, ini ada catatan kakinya, begitu kan. Kan kita, apalagi kita di kalangan penulis, kita di kalangan sastrawan, tentu tidak harus berusaha sebaik-baiknya agar terhindar dari jebakan yang seperti ini. Nah, barangkali ya, izin, ini terkait juga pertanyaan Uni Yusnimar Nora di Bukit Tinggi. Apakah terkait dengan referensi ini boleh merujuk kepada cerita orang-orang tua ya? Bagaimana menurut Dayum? Kita tentu dalam mencari referensi ini bisa dari mana saja. Tetapi seperti yang tadi, kita tentu harus punya filter, harus punya indikator-indikator untuk mendudukkan persoalan ini, ya kan? Nah, ini kalau ya semuanya itu kan juga cerita. Bahkan kalau kita lihat metode penyampaian di surau itu bahkan metode lewat cerita, ya kan? Yang disampaikan di surau itu tutua badanga itu kan, nah, yang dinamakan tutua badanga itu. Tetapi dalam tutua badanga ini sebenarnya tidak main-main, karena yang disampaikan itu benar-benar suatu yang telah teruji itu, sehingga sampai ditransfer tidak ada bias sama sekali itu. Makanya istilah seperti saya sampaikan tadi, sabarih bepantang tingga, satitiak bepantang lipu aja kan. Nah, jadi tidak ada bias sama sekali. Jadi tidak ada potensi kalau ini dijalankan, maka tidak ada potensi kita multitafsir dalam memaknai sesuatu. Nah, ini kalau kita jalankan, kan? Ini sebenarnya, tapi justru sebaliknya ini dimentahkan oleh orang, budaya kita kan budaya lisan. Padahal budaya lisan ini yang punya potensi kuat mempertahankan nilai-nilai itu. Nah. Ya, itu barangkali kan, jadi tidak ada masalah sebenarnya dari cerita. Cuma referensi tentu kita cross check lagi, kita lihat dari sisi lainnya, gitu kan, dari sumber lainnya juga jangan lupa, gitu kan. Baik. Berarti tidak masalah Kak Yusnimar Nora ya, silakan. Dan tentu saja semakin banyak sumber referensi itu semakin baik untuk penguatan dari karya kita. Ya. Dari Bukit Tinggi, kita kembali ke Bukit Tinggi, ada Kak Marta. Pertanyaannya, saya tertarik membuat seperti ada perebutan hak waris, nikah sesuku, dan lain-lain yang unik untuk dibahas. Tetapi masalahnya, melakukan risetnya cukup berat, apalagi narasumber yang sulit karena kadang yang mau jadi ada benteng sosial yang menghambat di sana. Mohon saran dari Dayum. Silakan Dayum. Jadi ada benteng sosial. Ya. Makanya dalam hal ini barangkali kita semua bisa merasakan bagaimana sikap objektif itu benar-benar perlu. Ini seperti yang
kita belajar tata bahasa Minangkabau saja dulu dalam sebuah buku saya tuangkan itu kan, misalnya pikir pelituati. Kalau di Indonesia kan pikir pelita hati kan begitu. Ternyata kalau kita pahami secara tekstual saja seperti itu, pikir pelita hati, ternyata di lapangan tidak ketemu seperti itu semuanya. Karena orang maling pun berpikir, gitu kan. Apalagi koruptor lebih canggih, dia berpikir. Ternyata tidak menerangi kalbunya, tidak menerangi hatinya, gitu. Lalu bagaimana? Makanya dalam konteks sastra Minangkabau, dalam konteks tata bahasa Minangkabau, yang tadi itu pikir pelituati itu kan namanya petatah. Jadi patahan kata yang sifatnya menuntun. Ya. Jadi ini yang petatah. Lalu setiap petatah sesuai dengan tata bahasa Minangkabau itu diiringi oleh petitihnya. Petitih itu asal katanya titian, titih. Jadi diantarkan sampai-sampai dari seberang ini ke seberang sana. Jadi kalau pikir pelituati tadi misalnya, maka petitihnya adalah tanang hulu bicaru, diam seribu waka, dek saba bana mendatang. Artinya pikiran baru akan menjadi pelita hati kalau ada unsur yang tadi ada dalam petitihnya itu tadi. Ya. Jadi jawaban dari pertanyaan itu tadi, maka disinilah kita mainkan, disinilah kita harus berperan. Inilah tugas kita sebagai penulis. Bagaimana kita membantu mencerna fenomena yang ada, dinamika yang ada ini, sehingga menjadi panduan bagi orang-orang, bagi masyarakat kita, sehingga ini materi yang kita berikan ini benar-benar memberikan kemaslahatan, ya, karena apalagi menyangkut tadi masalah hukum, kan, masalah hukum ini memang sangat penting ini kalau banyak yang tertarik untuk mengangkat ini sangat penting. Bahkan jangankan kita, bahkan seluruh pakar hukum saja, tanyalah kepada teman-teman kita yang bergerak bidang hukum, hukumnya banyak berasal dari hukum Minangkabau itu kan, banyak berasal dari hukum Minangkabau itu. Apalagi masalah warisan, masalah hukum-hukum perdata itu kan, nah, semua mengacu ke kita ini, gitu kan. Mulai dari Van Vollenhoven dulu. Gitu. Nah, jadi ini suatu yang perlu disegerakan ini kalau memang ada yang berminat untuk menuangkan masalah-masalah hukum adat di masyarakat itu menjadi buku. Nah, tetapi kita modal dalam menulis buku ini kan sederhana sebenarnya, enggak juga terlalu rumit kan. Sederhananya gimana? Jangan mengada-ada, lurus-lurus saja, apa adanya saya kira itu yang objektif itu tadi kan. Kalau kita paksakan dengan muatan-muatan, ini biasanya yang bikin kita gagal dalam menulis. Ini yang bikin kita lelah, kan? Justru pada akhirnya ketika sampai kita pada tingkat kematangan, kita malu sendiri pada apa yang kita tulis. Dan ini susah untuk mentipeknya. Tetapi lain persoalannya kan kalau persoalan itu adalah persoalan keterbatasan. Kalau persoalan keterbatasan kita sebagai manusia, nah itu kan cepat diterima orang kan, cepat diterima itu kan, karena tidak mungkin juga sama dengan buku-buku saya seperti tadi. Saya sendiri bisa mengkritik buku yang setelah saya tulis. Nah, kan begitu. Jadi inilah yang harus kita benahi terus-menerus. Kita belajar terus-menerus bagaimana menyajikan sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik lagi. Nah, makanya yang jelas sekarang enggak juga terlalu saya sampaikan di sini kalau kita terlalu meruat-ruatkan sesuatu tentang ini tentu tulisannya enggak jadi-jadi juga kan. Yang jelas sekarang tuangkan saja dulu yang jelas ya. Setelah itu baru tahapannya. Kan ketika kita menulis kan ada masanya kita itu menghajar aja menulis kan, kita sebagai surveyor kan multifungsi ini kita sebagai penulis itu. Ada kalanya kita sebagai emang juru ketik saja, kita nggak boleh mikir macam-macam kan. Kemudian ada masanya baru kita menulisnya, atau ada masanya kita sebagai editor, begitu. Ada masanya itu kan.
bertahap itu terus. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Barangkali itu yang perlu kita, apalagi tadi menyangkut kasus kan. Sajikan aja kasus itu apa adanya, kan menarik ini. Kasus kita angkat jadi di dalam buku kan menarik itu. Nah, ini kasusnya begini. Nah, ini ya, kita kupas itu kan. Kita kupas praktek-praktek itu dari segala aspek. Nah, ini baru kita yang tadi kuncinya. Ini idealnya begini, baru nampak idealnya kan, kajian ideal kita, sehingga jelaslah mana yang menyimpang itu. Nak lurus rantangkan tali, kan begitu kan, di dalam ajaran adat Minangkabau. Sehingga inilah tali inilah yang ilmu yang baku ini menjadi ukuran itu nanti. Nah, yang kasus kita angkat. Nah, mudah-mudahan demikian kita lebih bersemangat untuk menulis hal-hal yang seperti itu. Amin. Ya, terima kasih udah Yum. Ya, menarik sekali teman-teman ya, bahwa ya tulis saja ya, dan tentu saja referensinya cukup, dan ya, yakinlah bahwa karyanya mewarnai kasanah ya. Teman-teman, kita sudah di penghujung kelas ya. Nanti saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir karena banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Namun mudah-mudahan bisa jawab dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi sebelumnya. Saya akan bacakan pertanyaan dari Metiara Hayu Rahmanda, dan juga sebagai closing statement nanti Dayum. Tapi sebelum itu memberikan door prize kelas menulis daring untuk satu peserta yang ya pertanyaannya menarik dan juga hadir dalam Zoom ini menarik ya. Siapakah dia? Peserta tersebut adalah Uda Rozi. Hadir dengan istri beliau, sepasang suami istri muda. Ya, dan Uda Yorozi akan mendapatkan satu buku dari kelas menulis daring Elipsis. Nanti silakan mengirimkan alamatnya kepada Kak Asna ya, Kak Asna. Pertanyaan dari Metiara Hayu Rahman sekaligus closing statement. Bagaimana caranya agar buku-buku bacaan tentang pengenalan budaya daerah menjadi menarik bagi para pembaca di zaman digital hari ini? Karena masyarakat saat ini lebih dominan dan cenderung membaca buku dengan genre roman dan fiksi. Dipersilakan, Dayum. Diulang lagi, Han. Bagaimana caranya agar buku-buku bacaan tentang pengenalan budaya daerah menjadi menarik bagi pembaca di zaman ini, di zaman sekarang ini, di zaman digital hari ini? Karena masyarakat sekarang lebih dominan dan cenderung membaca buku dengan genre roman jenis fiksi, bahkan dikhawatirkan tidak membaca buku lagi. Silakan, Uda. Ya, terima kasih ya. Jadi kecenderungan sekarang itu suka ke roman genre jenis fiksi gitu. Sebenarnya itu tadi kita kan punya beragam medium-medium, ya, beragam medium termasuk yang fiksi itu tadi. Maka ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ya, tentu kita memilih media-media apa yang akan kita pakai. Kalau semisalnya memang media fiksi ini kita anggap efektif, tentu tidak ada salahnya juga kita menuangkan materi-materi ini dalam bentuk fiksi. Nah, seperti yang sedang diperjuangkan oleh Uda Rozi tadi kan. Nah, jadi saya kira ini, cuman kembali lagi tak kenal makanya tak sayang kan gitu kan. Tak sayang maka tak cinta. Maka kadang kita terjebak karena kita merasa jadi orang Minang, atau kita merasa jadi orang Sunda, atau kita merasa jadi orang Aceh, kita udah mengenal adat kita gitu kan. Nah, ternyata ini yang kadang-kadang kesalahan kita juga. Saya mengalami juga. Ternyata ketika saya baru lebih banyak paham itu memang ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat adat itu sendiri kan. Sehingga kalau kita mengaji adat itu cuma dari kampus, misalnya kita terkurung dalam lembaga penelitian begitu. Nah, ini juga bisa menjebak kita untuk tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan itu.
Makanya untuk jawaban pertanyaan yang terakhir ini, bahwa ini kepiawaian kita tadi, bagaimana kita memanfaatkan media-media yang ada. Saya juga tidak yakin ini kan, karena kita ini beragam. Kita tidak bisa menjudge juga. Ini masyarakat kita hanya suka dengan fiksi, tidak juga. Kan? Sama juga kita sekarang. Sekarang kita medianya media online. Media cetak sudah ditinggalkan, buku-buku sudah ditinggalkan. Ternyata tidak juga. Kita kan nggak juga membaca e-booknya langsung di gitu kan. Nah, tetap juga kita suka yang print out-nya begitu kan. Nah, masih begitu. Kadang-kadang koran kenapa tidak kita baca? Bukan karena masalah online dan offline-nya. Tetapi ketika koran itu sudah menjelma menjadi cuma sekedar brosur, masyarakat tidak tertarik lagi membacanya gitu kan. Nah, tetapi coba kita tetap menjadi media perjuangan seperti dulu, media masyarakat. Tentu masyarakat akan menerimanya, akan membacanya lagi. Jadi kadang kita terjebak juga. Nah, ini juga beberapa minggu lalu kita kan diskusi juga dengan SPS Pusat itu. Karena dia kaget ketika saya mengatakan bahwa media tetap bisa eksis kok, media print out. Nah, itu. Kenapa persoalannya muncul seperti ini sekarang? Nah, kita tanyakan sendiri ke kasus kita, baca enggak koran lewat media online ini? Nah, mana yang tetap juga larinya ke print out. Nah, jadi ternyata ketika kami bahas itu yang berubah itu memang di media itu sendiri. Nah, tidak nyambung lagi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini kerja tantangan juga daripada rekan-rekan di media kan. Kebetulan saya dulu kan waktu di Jakarta dipercaya menjadi salah satu staf pengajar di Lembaga Pendidikan Wartawan Indonesia LPWI Jakarta kan. Ketika masih memimpin majalah properti di Jakarta. Nah, sehingga ini jadi suatu yang menarik kalau fenomena ini kita bisa dudukkan pada porsinya. Mungkin kapan kita menuangkan di media online, nah, sama juga seperti tadi, kapan kita menuangkan di dalam fiksi, kapan kita menuangkan dalam literasi ilmiah, nah, kan begitu. Makanya kita tidak perlu juga, makanya saya katakan tadi, mungkin dalam diskusi kami dengan Subhan beberapa waktu lalu, itu kan kita nggak boleh juga terkurung dalam kacamata kuda yang memang dijejalkan kepada kita, yang membuat kita itu tidak lagi PK untuk menguasai, menyikapi hidup ini secara paripurna. Nah, maka hal ini perlu kita sikapi sehingga benar-benar kita bisa menempatkan diri sebagai penulis, ya, yang membuat setiap apa yang kita tulis itu benar-benar bermanfaat dan memberikan sentuhan kepada para pembacanya. Jadi barangkali kita tidak bisa menjudge juga, oh ini yang digemari sekarang, tapi juga tergantung pada klaster-klaster pembaca. Nah, ini kita menulis, tentu kita harus membaca, menyimak juga, membuat petanya juga. Klaster pembaca mana yang menjadi target kita, baru kita menuangkan. Tapi intinya tetap saja bagaimana kita menguasai materinya terlebih dahulu. Ketika materi setelah bisa kita kuasai, maka kita sama dengan kita di koran, ada yang kita sajikan lewat straight news, ada yang kita sajikan lewat artikel, ada yang kita sajikan lewat future, ada yang kita sajikan lewat fiksinya, lewat cerpen misalnya. Padahal yang kita sampaikan itu kan sama saja. Nah, ada juga yang kita sampaikan lewat kajian ilmiah. Nah, jadi ini kan alat-alatnya saja, sarananya saja. Nah, gitu. Jadi barangkali sudah saatnya kita membuka, menjadikan hidup kita ini lebih hidup dengan menggunakan nikmat Allah yang diberikan ke kita ini secara optimal. Sehingga benar-benar apa yang kita lakukan di dalam dunia literasi ini benar-benar menjadi sesuatu yang lebih berarti. Barangkali demikian, Han. Ya. Baik, terima kasih udah Yulfian Azrial, Dayum untuk pemaparan yang ya tidak jadi menarik setelah jam ya.
sampai 2 jam, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Dayung menguatkan motivasi kita di kelas menulis daring untuk semangat berkarya, bahwa banyak sekali nilai-nilai adat dan budaya di tengah pungut untuk dijadikan ide dan gagasan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Dayung. Ya. Semangat. Ya, terima kasih banyak untuk ilmunya yang luar biasa, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Silakan diringkas dalam LT atau catatan lainnya. Barangkali bisa kita terbitkan di majalah digital Ellipsis. Kita bertemu pekan depan dengan materi lainnya. Selamat istirahat teman-teman dan tetap semangat berkarya. Kelas malam hari ini kita tutup. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.